Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudu ayman ba'daha wala tanqudul aiman ba'da tauqidiha. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anak kami yang hadir pada malam hari ini yang kami sayangi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini yang merupakan malam yang ke-13 ya, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini merupakan salah satu sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dijanjikan oleh Allah, orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, maka akan aku tambah nikmatnya. Tapi kalau tidak mau bersyukur, kata Allah, maka Allah memperingatkannya dengan azabnya yang pedih. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah saya diamanahkan dalam jadwal untuk mengisi kesempatan waktu yang sedikit ini dengan tausiah pada malam hari ini bagi anak-anak kami yang mencatat, ya, anak-anak kami yang mencatat untuk bisa mendengarkan. Judulnya adalah memenuhi janji. Memenuhi janji. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang janji, banyak sekali ayat Al-Quran yang dijelaskan kepada kita tentang janji ini. Salah satunya adalah di dalam surah Al-Isra, ya, surat Al-Isra ayat 34. Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 91. Seperti yang saya bacakan tadi, wa aufu bi ahdillahi iza ahadtum wa la tanqudul aiman ba'da tauqidiha. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk senantiasa kita menepati janji, ya. Untuk senantiasa kita menepati janji, dan janganlah kamu melanggar terhadap janji yang sudah dibuatkan. Ayat yang lain juga dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 34. Ayat ini mungkin sering kita dengar, ya. Wa aufu bi ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, sesungguhnya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, begitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang janji ini, berarti ini merupakan suatu hal yang penting, suatu hal yang harus kita laksanakan kalau seandainya kita sudah berjanji. Kalau seandainya kita sudah berjanji, apakah itu nanti kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala
kita berjanji kepada manusia atau kita berjanji kepada diri pribadi kita, maka harus kita penuhi. Maka pada dasarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janji itu bisa kita kategorikan kepada 3 hal. Ya. Janji itu bisa kita kategorikan kepada 3 hal. Yang pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya ini sudah kita ucapkan sebelum kita lahir di atas dunia ini. Ya. Sebelum alam semesta ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebelum kita lahir di atas permukaan bumi, kita sudah mengucapkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengimankan Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar kita, ya. Makanya kita harus memenuhi terhadap janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengikrarkan la ilaha illallah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita laksanakan. Contoh, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Nah, sama halnya ketika kita dulu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melafazkan janji kita itu kepada Allah, berarti kita sudah dianggap sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada perintah Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita laksanakan. Begitu juga halnya dengan perintah-perintah yang lain. Perintah sholat misalnya, ya. Orang beriman diperintahkan untuk sholat. Orang beriman diperintahkan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, apakah dalam bentuk zakat, ya. Allah titipkan harta kepada mereka, ya. Ketika sudah sampai haul dan nisabnya, maka wajib kita lakukan, kita keluarkan zakatnya, ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk berinfak dan bersedekah, maka itu semua merupakan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tepati, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ikrar kita sejak dari awal sebelum kita lahir di atas permukaan bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, janji kepada sesama manusia, ya. Janji kepada sesama manusia ini juga harus ditepati. Terkadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan adanya kemajuan teknologi pada saat ini, ya, kadang-kadang kita sesama manusia saja tidak menepati terhadap janji yang sudah ada. Nah, kalau seandainya kita tidak menepati janji, ya, maka dalam hadis dikatakan, ya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya, yang pertama, apabila dia berkata bohong, ya. Yang kedua, apabila dia berjanji tidak dia penuhi, ya. Nah, ini tanda-tanda daripada orang munafik. Nah, begitu kita berjanji kepada manusia yang awalnya bukan menjadi suatu kewajiban kita untuk melaksanakannya, tapi sudah ada ikrar, kita berjanji apapun urusannya itu, maka wajib kita laksanakan. Oh, saya berjanji untuk bertemu misalnya di sekolah misalnya dalam rangka menuntut ilmu, maka itu wajib kita lakukan. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak kita lakukan? Ini nanti akan membuat salah satu daripada pihak ini yang akan merasa terzolimi, membuat salah satu daripada mereka yang berjanji ini akan merasa terzolimi.
terhadap tidak dipenuhinya janji yang sudah disepakati pada awal. Ya. Nah, kalau saudara kita sudah merasa terzolimi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan suatu dosa bagi kita. Ya, karena kita tidak menepati janji. Dan ini merupakan salah satu ciri-ciri yang dikatakan dalam hadis tadi, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tanda-tanda tadi orang munafik itu adalah tidak menepati janji. Nah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ada kemaslahatan terhadap ketika kita memenuhi janji-janji yang kita buat ini, ya. Ketika kita melakukan janji kita kepada manusia, pasti kemaslahatannya untuk manusia juga. Ketika kita berjanji kepada Allah, kemaslahatannya untuk kita juga. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti kita lakukan, maka kebaikannya untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah janji terhadap diri sendiri. Nah, bagaimana janji terhadap diri sendiri ini? Al-Quran dalam surat As-Saff dikatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kenapa engkau tidak lakukan, ya? Kenapa engkau tidak laksanakan terhadap apa-apa yang engkau katakan? Dia berkata A, kemudian dia tidak melaksanakan yang A. Ya, dia berkata ini, tapi dia tidak melaksanakan apa yang dia katakan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Suatu kemurkaan yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu hanya pandai berkata-kata saja tapi tidak mau melaksanakan. Maka ini merupakan suatu kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan janji diri kita sendiri, janji terhadap diri kita, ya. Ketika mungkin kita mengatakan kepada anak-anak kita, suruh untuk sholat, sementara kita sendiri tidak sholat misalnya, ya. Ini janji terhadap diri kita juga harus dipenuhi. Dalam hal ini ya merupakan suatu kemaslahatan bagi diri kita ketika kita memenuhi terhadap janji yang kita buat tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mereka yang tidak memenuhi janji, baik itu janji yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa taala, janji kepada sesama manusia ataupun janji terhadap pribadi ini, ya. Maka Allah memperingatkan kepada kita, bagi mereka yang tidak memenuhi janjinya, maka Allah mengingatkan bagi mereka itu adalah neraka, ya, yang paling bawah sekali dalam kehidupan di akhirat kelak. Itu peringatan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 45. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan momentum bulan Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang memang sebagai bulan tarbiyah bagi kita, ya. Bulan melatih diri kita supaya kita senantiasa jujur, bulan melatih diri kita untuk senantiasa menepati janji, ya. Bulan melatih diri kita untuk menjaga puasa kita dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa, bulan yang dimana melatih diri kita untuk istiqomah. Maka mari kita ambil momen bulan Ramadan pada tahun ini untuk melatih diri kita, ya, untuk senantiasa melaksanakan hal-hal yang kita janjikan yang dari dulunya atau kita janjikan kepada manusia dan janji kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini bisa kita aplikasikan pada 11 bulan yang akan datang setelah keluarnya di bulan suci bulan Ramadan ini, ya. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santapan rohani Ramadan yang singkat
bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.